Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali tentang offer kredit rumah bersubsidi. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas, tapi dari satu penanya yang sama. Saya bacain dulu pertanyaannya. Yang pertama, Pak, kalau belum 5 tahun bisa ganti rekening debitur untuk penagihan cicilan enggak? Biar atas nama pihak kedua atau pembeli. Langsung kita bahas ya. Untuk offer kredit rumah bersubsidi, kalau misalkan kita lakukan di hadapan notaris saja, tanpa misalkan kita mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada krediturnya, kepada pihak banknya, nama atau identitas yang tercantum di dalam kontrak perjanjian KPR rumah bersubsidi itu belum berubah dan belum bisa dirubah kalau tidak ada persetujuan dari pihak krediturnya, dari pihak bank yang memberikan layanan KPR tersebut. Otomatis untuk nama yang tertera di dalam rekening penagihan atau rekening setoran untuk membayar cicilan tiap bulan, angsuran bulanannya, itu tetap nama yang sama yang tercantum di dalam kontrak perjanjian KPR rumah bersubsidi tersebut. Apakah bisa dirubah? Tergantung. Kalau offer kreditnya berdasarkan persetujuan dari pihak krediturnya, dari pihak bank yang menyalurkan KPR tersebut, yang mana itu diawali dengan permohonan secara formal, secara resmi, dari debitur lama beserta debitur baru, ya calon debitur baru, mengajukan permohonan untuk dilakukan offer kredit. Nah, untuk offer kredit yang diajukan kepada pihak bank secara formal, tentu ada beberapa persyaratan. Calon debitur baru ini pastinya harus melengkapi beberapa persyaratan, harus melampirkan beberapa dokumen. Kemudian juga biasanya pihak bank atau kreditur juga akan menganalisa kemampuan finansialnya memasuki kriteria atau tidak. Kemudian BI checkingnya pun akan diteliti. Apakah dia BI checkingnya call 1, call 2, atau justru bahkan call 5. Nah, itu juga BI checkingnya akan dicek. Kalau BI checkingnya bagus, kemudian syarat-syarat yang lain terpenuhi, kriteria terpenuhi, barulah biasanya bank akan meng-ACC. Kreditur akan meng-ACC untuk dilakukan transaksi offer kredit rumah tersebut dari debitur lama kepada debitur baru. Nanti akan dilakukan penandatanganan akad atau perjanjian offer kredit, offer alih, pengalihan hak dan kewajiban dari debitur lama kepada debitur baru. Nah, kalau proses dan mekanismenya seperti itu, maka data-datanya bisa berubah. Termasuk rekening bank untuk penagihan atau untuk setoran bulanannya, itu juga bisa beralih, bisa berubah dari nama debitur lama kepada debitur baru. Tapi kalau misalkan offer kreditnya hanya dilakukan atas dasar kesepakatan dari para pihak saja, atau mungkin dilakukan di hadapan notaris, tetapi tidak diajukan kepada pihak krediturnya, kepada pihak banknya, menurut saya dan setahu saya, nama yang tercantum di dalam buku rekening setoran bulanannya, angsurannya, itu tidak bisa dirubah sih atas nama si debitur yang lama. Setahu saya seperti itu. Silakan yang punya pendapat, yang punya pengalaman, sharing dong di kolom komentar di bawah video ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, masih dari penanya yang sama. Terus apa gunanya surat kuasa kalau masih melibatkan pihak pertama? Baik, ini berkaitan dengan offer kredit rumah bersubsidi yang dilakukan di hadapan notaris saja, tanpa adanya permohonan, pengajuan permohonan offer kredit secara formal, secara resmi kepada pihak kreditur, kepada pihak bank yang menjadi penyalur atau pemberi layanan KPR bersubsidi. Jadi hanya di hadapan notaris saja, bikin perjanjian atau PPJB dan lain sebagainya, maka biasanya notaris nanti akan membuat surat kuasa. Nah, surat kuasa itu ada surat kuasa untuk melunasi ya, melanjutkan cicilan, mengangsur, kemudian sampai melunasi. Dan juga biasanya ada surat kuasa untuk mengambil sertifikat rumah daripada KPR tersebut apabila kelak nanti kreditnya atau angsurannya udah lunas. Jadi bisa mengambil sertifikat rumah tersebut tanpa kehadiran pihak pertama, tanpa kehadiran
debitur yang pertama yang sudah mengalihkan hak dan tanggung jawabnya kepada debitur baru, tapi hanya di hadapan notaris saja. Nah, itu saya luruskan ya, memang benar ya, kuasa atau surat kuasa yang dibuat di notaris itu bisa untuk mengambil sertifikat rumah yang dilakukan oleh debitur yang baru, tanpa harus menghadirkan debitur yang lama. Ya, seperti itu, karena ada surat kuasa dari notaris. Akan tetapi, kalau over kreditnya hanya dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak saja, antara si debitur lama dengan si debitur baru, antara si pemilik pertama dengan si pemilik baru ini, tanpa mengajukan secara formal kepada pihak bank, tanpa adanya persetujuan dari pihak bank, atau tidak juga dilakukan di hadapan notaris, hanya kesepakatan mereka berdua saja, maka pada saat cicilannya udah lunas, angsurannya udah lunas, terus si pemilik baru ini mau ngambil sertifikat rumahnya, nah itu biasanya pihak bank hanya bisa memberikan, hanya akan mau memberikan sertifikat rumah tersebut kepada orang yang namanya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam kontrak perjanjian KPR bersubsidi. Otomatis harus ada kehadiran dari orang atau pihak pertama yang namanya tercantum di dalam kontrak perjanjian KPR. Jadi kesimpulannya, kalau over kreditnya dilakukan di hadapan notaris, tetapi tidak juga mengajukan formal kepada pihak kreditur, kepada pihak bank, hanya di notaris saja, biasanya akan ada surat kuasa. Surat kuasa untuk melunasi dan surat kuasa untuk mengambil sertifikat rumah. Nah, kalau ada surat kuasa seperti itu, berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah over kredit rumah bersubsidi, itu ternyata bisa. Ya, ternyata bisa untuk mengambil sertifikat rumah tanpa kehadiran pihak pertama karena sudah ada surat kuasa dari notaris. Bagi yang punya pendapat, punya pengalaman, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.